Sekarang, di suatu gua di Prancis Selatan, ada lukisan tangan yang berumur 40.000 tahun. Bukan lukisan indah dari seniman terlatih, hanya telapak tangan. Ditempelkan ke dinding batu, lalu ditiup dengan pigmen merah. Seseorang berdiri di sana, di kegelapan total, jauh sebelum ada nabi, kitab, atau nama untuk Tuhan, dan melakukan sesuatu yang terasa seperti doa. Pertanyaannya bukan siapa yang mereka sembah. Pertanyaannya adalah apa yang mereka rasakan saat itu. Dan kenapa manusia dari semua makhluk di bumi adalah satu-satunya yang melakukannya. Kita sering berpikir kepercayaan dimulai dari agama. Tapi agama tertua yang kita kenal baru berumur sekitar 5.000 tahun. Sementara manusia modern sudah ada sejak 300.000 tahun lalu. Artinya ada 295.000 tahun yang tidak tercatat. 295.000 tahun manusia hidup, takut, kehilangan orang yang dicintai, tanpa satu pun nama untuk kekuatan yang mereka rasakan. Lalu apa yang mereka percaya? Jawaban pertama ditemukan bukan dari teks, tapi dari tanah. Di Shanidar Cave, Irak, tahun 1960, arkeolog Ralph Soleki menemukan sesuatu yang tidak ia duga. Kerangka Neandertal berumur 60.000 tahun dikubur bersama serbuk sari bunga dalam jumlah besar. Bunga-bunga itu sengaja diletakkan, bukan kebetulan. Soleki menyebutnya the flower burial. Ini bukan manusia modern. Ini Neandertal, spesies berbeda dari kita. Dan mereka sudah melakukan ritual kematian. Mereka sudah tahu bahwa kematian adalah sesuatu yang harus dirayakan, bukan sekedar ditinggalkan. Tapi ritual kematian bukan berarti mereka percaya pada Tuhan. Lalu apa yang sebenarnya ada di kepala mereka? Para antropolog punya satu kata, animisme. Bukan agama, bukan doktrin, bukan kitab. Animisme adalah cara melihat dunia, bahwa segala sesuatu punya roh. Pohon besar di tepi sungai bukan sekedar pohon. Ia punya kehendak. Ia bisa marah. Ia bisa melindungi. Batu yang selalu basah di musim kemarau, itu bukan kebetulan. Itu tanda. Angin yang tiba-tiba berubah arah saat kamu berburu, itu pesan dari sesuatu yang lebih besar dari kamu. Dunia mereka tidak punya batas antara hidup dan mati, antara manusia dan alam, antara yang terlihat dan yang tidak. Semuanya terhubung, semuanya berbicara. Dan ini bukan hayalan, ini strategi bertahan hidup. Graham Harvey, profesor studi agama dari Open University, menghabiskan puluhan tahun mempelajari komunitas animis yang masih ada hari ini. Ia menemukan bahwa animisme bukan tentang mitos, ia tentang perhatian. Saat kamu percaya bahwa sungai bisa marah, kamu tidak akan membuang sampah di dalamnya. Saat kamu percaya bahwa hutan punya roh, kamu tidak akan menebang lebih dari yang kamu butuhkan. Animisme adalah sistem etika tertua di dunia, jauh sebelum ada hukum, penjara, atau dosa. Lalu ada sesuatu yang lebih mengejutkan. Di Lion Man of Hohenstein-Stadel, sebuah patung berumur 40.000 tahun ditemukan di Jerman. Setengah manusia, setengah singa. Ini bukti bahwa manusia purba sudah bisa membayangkan sesuatu yang tidak ada di dunia nyata. Makhluk yang tidak pernah mereka lihat. Dunia yang tidak pernah mereka kunjungi. Kemampuan inilah yang membedakan kita dari semua hewan lain. Kita bisa percaya pada sesuatu yang tidak bisa kipas sentuh. Dan dari kemampuan itu lahir segalanya. Seni, ritual, kepercayaan, peradaban. Tapi mengapa manusia butuh ini sejak awal? David Louis Williams, arkeolog dari University of Witwatersrand, punya jawaban yang tidak nyaman. Ia menghabiskan karirnya mempelajari lukisan gua di seluruh dunia. Afrika Selatan, Prancis, Spanyol, Indonesia. Dan ia menemukan pola yang sama di mana-mana. Garis bergelombang, titik-titik, spiral, bentuk setengah manusia.
Louis Williams berargumen bahwa gambar-gambar ini bukan representasi dunia luar. Mereka adalah representasi dunia dalam. Pengalaman trans, halusinasi, altered states of consciousness. Manusia purba masuk ke kondisi tersebut melalui kelaparan, dehidrasi, ritme drum yang terus-menerus, atau tanaman tertentu yang mereka temukan di hutan. Dan dalam kondisi itu, mereka melihat sesuatu yang terasa lebih nyata dari realita biasa. Itulah dunia roh pertama. Bukan metafora, bukan cerita. Pengalaman langsung yang sangat nyata di dalam otak mereka. Syamanlah yang pertama kali menjadi jembatan. Bukan raja, bukan nabi. Seseorang yang bisa masuk ke kondisi itu dan kembali dengan pesan. Di setiap komunitas pemburu pengumpul yang pernah diteliti, dari Siberia sampai Kalahari sampai pedalaman Kalimantan, ada satu orang ini. Mereka adalah dokter pertama, psikolog pertama, pemimpin spiritual pertama. Semua dalam satu tubuh. Dan inilah yang paling sering kita lupakan. Kepercayaan purba itu bukan primitif. Ia bukan tahap awal menuju agama yang benar. Ia adalah sistem yang sempurna untuk dunia tempat mereka hidup. Saat tidak ada rumah sakit, syaman adalah rumah sakit. Saat tidak ada pemerintah, roh penjaga hutan adalah konstitusi. Saat tidak ada psikolog, ritual berkabung adalah terapi. Mereka tidak mencari Tuhan karena bodoh. Mereka mencari Tuhan karena mereka tahu sesuatu yang kita sering lupa. Bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa makna. Hari ini, kita hidup di era paling berpengetahuan dalam sejarah. Kita bisa menjelaskan petir, gerhana, dan wabah penyakit. Tapi angka depresi dan kesepian terus naik. Mungkin masalahnya bukan pada jawaban yang kita punya. Mungkin masalahnya pada pertanyaan yang sudah berhenti kita tanyakan. Manusia purba tidak tahu banyak tentang alam semesta. Tapi mereka tahu cara berdiri di depan sesuatu yang lebih besar dari mereka. Dan merasa terhubung, bukan sendirian. Kita mewarisi tubuh mereka, otak mereka, rasa takut mereka.